Bagaimana ya kehidupan bangsa Indonesia pada masa kedudukan Jepang? Simak video berikut. Bidang sosial. Kondisi sosial masyarakat sangat menyedihkan. Bahan makanan sulit didapat akibat banyak petani yang menjadi pekerja rumusa. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintahan Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan, tetapi dipaksa menemani para kempetai. Apa sih itu kempetai? Kempetai merupakan unit militer yang berfungsi sebagai polisi militer sekaligus polisi rahasia yang ditempatkan di seluruh wilayah Kekaisaran Jepang, termasuk Indonesia yang merupakan wilayah jajahan. Selanjutnya ada kehidupan di bidang ekonomi. Pemerintah Jepang mengambil beberapa kebijakan ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengambil alihan aset-aset pemerintah Hindia Belanda. Aset-aset yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda disita dan menjadi milik pemerintah pendudukan Jepang, seperti perkebunan, pabrik-pabrik, pertambangan, sarana telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Yang kedua, kontrol terhadap perkebunan dan pertanian rakyat. Tidak semua tanaman perkebunan dan pertanian sesuai dengan kepentingan perang. Ketiga, kebijakan moneter dan perdagangan. Di sini pemerintah pendudukan Jepang menetapkan bahwa mata uang yang berlaku adalah gulden atau rupiahnya Hindia Belanda. Tujuannya biar harga barang-barang itu bisa dipertahanin sebelum perang. 4. Sistem ekonomi perang. Nah, di sini Jepang menerapkan sistem ekonomi autarki, yaitu di mana sistem ekonominya yang mengharuskan setiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, karena sistemnya ini masyarakat kekurangan bahan makanan, sehingga kelaparan merajalela di sana. Karena kebutuhan konsumsi yang harus dipenuhi, masyarakat di sana jadi makan makanan yang tidak berkhasiat, dan itu justru mengakibatkan penyakit-penyakit baru muncul. Pemerintah Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada masyarakat Indonesia loh. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Nah, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat di Indonesia. Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta. Organisasi militer Jepang yang pertama adalah Heiho, pembantu prajurit Jepang. Heiho adalah pasukan bentukan tentara Jepang yang berkedudukan di Indonesia atas instruksi Bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang. Pasukan Heiho terdiri dari bangsa Indonesia dan dibentuk pada 2 September 1942. Kemudian pada 22 April 1943, tentara Jepang mulai melakukan perekrutan. Rata-rata anggota Heiho adalah para pemuda usia umur 18-25 tahun. Mereka direkrut sebagai pembantu prajurit Jepang. Tugas pasukan Heiho adalah 1. Membangun kubu dan parit pertahanan, 2. Menjaga ketahanan, dan 3. Melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya untuk membantu militer Jepang. Organisasi militer yang kedua adalah Pembela Tanah Air atau PETA. PETA atau Tentara Sukarela Pembela Tanah Air merupakan kesatuan militer yang dibuat Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pemimpin dari organisasi PETA adalah bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. PETA sendiri dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Asamuseire nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Jepang Tentara ke-16, Letnan Jenderal Kumakichi Harada adalah sebagai tentara sukarela. Pembentukan PETA diawali oleh surat Raden Gatot Mangkupraja kepada Gun Seiken, kepala pemerintahan militer Jepang pada bulan September 1943. Tokoh Indonesia lulusan PETA adalah 1. Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. 2. Jenderal Besar Soeharto. 3. Jenderal Anu
Merta Ahmad Yani. Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam, yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah untuk diawasi. Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda ditutup. Begitu juga materi pengetahuan soal Belanda dan Eropa ditutup. Maksud dari Jepang untuk menyeragamkan sekolah dasar tersebut supaya dalam pengawasannya, baik isi maupun penyelenggarannya. Ditinjau dan segi pendidikan, penyeragaman tersebut malahan menguntungkan bagi kita, yaitu dengan hapusnya diskriminasi. Sekolah-sekolah pada masa pendudukan Jepang terdiri dari sekolah umum, yaitu sekolah rakyat 6 tahun, sekolah menengah 3 tahun, dan sekolah menengah tinggi 3 tahun. Pendidikan pada masa kependudukan Jepang, Indonesia disebut Hakko Ichiyu, yaitu mengajak Indonesia dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Pelajaran setiap hari, terutama pada hari, harus mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Jepang mengadakan perubahan di bidang pendidikan, diantaranya menghapuskan dualisme pengajaran. Dengan begitu, habislah riwayat penyusunan pengajaran Belanda yang dualistis, membedakan antara pengajaran barat dan pengajaran pribumi. Adapun susunan pengajaran menjadi yang pertama, sekolah rakyat 6 tahun, termasuk sekolah pertama, yang kedua sekolah menengah 3 tahun, dan yang ketiga sekolah menengah tinggi 3 tahun, SMA pada masa zaman Jepang. Terima kasih sudah menonton. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Dadah!